berhasil membintangi film horor berjudul Kuyang Sekutu Iblis yang selalu mengintai. Putri Ayudhya diminta menjadi acting coach sekaligus pemeran dalam film tersebut. Berperan menjadi seorang dukun desa bernama Mak Uwe, di mana ia bisa berubah menjadi kuyang. Mengalami sedikit kesulitan saat harus beradaptasi dengan budaya Kalimantan, dirinya menjelaskan bahwa ia harus membuat sendiri mantra yang ia lantunkan dengan menggunakan bahasa Kalimantan. Menurutnya, ketika dirinya sudah masuk sebagai seorang acting coach, ia hanya fokus melihat dan mendengarkan teman-temannya saat latihan terlebih dahulu. Kemudian dirinya akan ikut serta setelah semesta imajinasinya terbentuk dan menjadi peran dukun yang ia lakoni. Lantas apakah Putri mengalami gangguan saat proses syuting berlangsung? Bahasanya, kemudian teknisnya menarik, dunianya semestanya baru. Susahnya apa sih tantangannya? Semua yang disebutkan tadi adalah tantangannya. Bahasa Iya. sendiri mungkin ada perlu latihan berapa lama kan? Barengan sama teman-teman, kami latihannya bareng-bareng gitu, dan memang sesuai dengan plot waktunya aja. Kita latihan itu berapa ya? Sebulan ada ya? Kurang lebih sebulan, termasuk dengan workshop dan latihan yang lainnya. Kan jadi coach juga di sini ya. Iya. Nah itu gimana bagi tugasnya ngajarin tapi Dan juga harus acting coach pendalaman juga. karakter juga. Sekali lagi aku dari Moni Blank Acting Lab dan nggak sendirian. Jadi ada aku, Julfikar Mahaputra, Ajeng Syarifina Adiwidya, sama ada Lutfi. Empi itu nama aslinya Lutfi Triadi, dipanggilnya Empi soalnya. Semuanya main di film ini. Kemudian ada dialect coach Bang Junep Kartanegara juga dari tim yang sama. Waktu itu cara mengatasinya adalah aku lebih bersama teman-teman dulu, fokus di membentuk semestanya dulu, mendengarkan teman-teman latihan, fokus ke teman-teman dulu, baru sekian waktu terakhir masuk ke Minawe. Pengalaman pertama kah jadi acting coach sekaligus pemain di satu project yang sama? Ini ini pertama kali ya. Ini udah lama ini persiapan kita, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu, jadi ya itu pertama kalinya jadi acting coach. Enggak pertama kali. Tapi yang se-heavy ini ya. Itu tadi kan sempat bilang Bunda sama Mbak Putri itu kan reflection gitu kan. Itu sebenarnya udah dalam skrip atau kalian menemukan biar beda aja, karena kan yang satu istilahnya baik, yang satu lebih jahat gitu. Nah, itu baik juga. Lebih mencoba menginterpretasi sih Mbak, benar itu dan mencoba mencari kebenaran. Kalau saya gitu. Jadi dukun gitu, ada pengalaman mistisnya nggak sih ketika di lokasi syuting gitu? Di lokasi syuting, setiap hari saya melihat komedi. Itu adalah suatu pengalaman mistis. karena berproses, aku berapa kali main film horor dan sering melihat Omegi main di layar, sering lihat, tapi berproses bareng tuh baru kali ini aku bisa berproses sepanjang ini sama Omegi. Terus sama Bunda sebelumnya berproses untuk teater ya Bunda, terus sekarang film. Dan buat aku sebenarnya yang magical adalah energi yang berputar di dalamnya, dan aku selalu merasa sama Bunda Eli itu selalu magical. Baru kali ini peran dukun atau sebelumnya udah pernah ya? Pernah. Pernah. Nah, yang membedakan dukun di sini tuh apa gitu? Yang tadi saya jawab ke sini. Baca mantranya itu susah nggak sih ngapalin mantra-mantranya? Kan saya belum nonton nih ya sebenarnya. Oh, gitu. Jadi saya nggak tahu tadi mantranya yang disebutin apa aja ya di sana ya. Kalau mantra kita harus bikin sendiri ya Bunda. Memang ngambil rootsnya dari apa yang kita pernah tahu, kita pernah dengar. Saya lebih ngikut sama Bunda Eli, bener. Jadi modelnya adalah apa yang dibuat Tami Nyainya, karena secara senioritas kan Tami Nyai juga lebih lama berilmu. Lebih dulu berilmu. Jadi untuk membangun semestanya, aku merasa bahwa akarnya harus kuat dan ada rasa konsistensi yang kita jaga sama-sama, meskipun nanti ada warna keunikannya masing-masing. Pertama aku selalu tanya sinopsisnya, karakternya, prosesnya, visinya apa. Begitu udah tahu Kuyang dan pasti akan banyak CGI-nya, belum kebayang sih. Semakin aku belum kebayang dan menurut aku sebenarnya visible, terus aku percaya sama filmmakernya dan tahu line up pemainnya gitu,
buat aku itu udah catatan yang paling penting untuk kita bisa berproses bareng. Untuk Mas Yongki sama Mbak Riana yang paling jelas adalah ini dua-duanya orang baik banget. Jadi aku merasa kita tulus pengen berkarya bareng-bareng, dan perasaan itu yang buat aku sebenarnya yakin setiap kali aku seneng banget untuk tergabung dalam baby movie-nya teman-teman, misalkan filmmaker baru gitu, meskipun mereka sebelumnya udah sama Alisa, tapi aku tuh juga belum pernah, ini juga pertama kali kita agak banyak barengnya gitu. Terus seneng sih dengan semangat kolaborasinya, itu kan sesuatu yang bisa kita rasain dari ngobrol sejak awal ya. Kita tahu ini memang adalah orang-orang yang mau bekerja sampai ujung gitu bersama-sama. Nah itu menurutku nomor satu sebenarnya sebelum kita ngomongin soal cerita dan karakter dan segala macam. Dalam waktu dekat, umat Islam akan menjalani ibadah puasa. Sebagai tradisi menjelang bulan Ramadan, beberapa orang kerap berziarah kubur untuk sekedar mendoakan keluarga yang telah pergi menghadap Sang Khalik. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Umi Pipik. Beberapa waktu lalu dirinya menyempatkan diri melaksanakan ziarah ke makam suaminya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan. Dalam balutan baju serba hitam, ia tersendu di samping makam UJ. Ibu 3 anak itu menjelaskan alasan dibalik tangisnya disebabkan oleh kenangan ketika beberapa kali almarhum sang suami muncul dalam mimpinya. Ini sebenarnya kegiatan saya nih, kan ini kegiatan majelis ya, kan memang majelis ini kan dari awal UJ yang mendirikan, makanya kan ini sebagai guru, bukan hanya suami tapi juga guru juga bagi murid-murid. Makanya tadi hari ini kegiatannya ziarah keliling para aulia Allah, dan terakhirnya di mereka pada minta diuji dong guru kita, yang akhirnya kita di sini. Walaupun saya ada rencana ziarah sama anak-anak, tapi ya udah karena murid-muridnya mau, ya udah kita duluan. Tapi untuk anak-anak sendiri sudah pada ziarah belum? Tapi nanti akan diajak. Insya Allah. Soalnya anak-anak lagi sibuk, Abi lagi syuting sebulan di Semarang. Syuting film baru Ramadan juga dia di sana ya. Semoga sebelum Ramadan diizinkan libur ya. Jadi kalau diizinkan pulang dulu sebelum Ramadan kita bisa ziarah sama-sama. Iya pasti beda karena kan anak-anak udah ya, satu ada menantu, yang satu yang bontot ada di Tarim nggak pulang, dia 3 tahun belajar di sana, pasti beda ya. Terus iya, Abi juga syuting 1 bulan, jadi ya udah sama yang nomor 3 jadi. Nanti ada suka dan duka yang tahun ini ya. Ya pasti beda lah gitu. Tapi kan dimanapun Ramadannya kan kita harus tetap menyambut dengan senang hati. Jadi nangis juga air mata teringat sesuatu. Bukan, kan kita apa ya, kematian itu kan mengingatkan kita, alam kubur kan mengingatkan kita bahwa semua orang bakalan kembali. Cuma bagaimana terakhir kembalinya kita itu seperti apa kan gitu. Jadi ini menjadi tarbiyah lah kita gitu. Selalu mengingatkan orang yang cerdas, orang yang selalu mengingat kematian. Kenapa ya? Ya banyaklah, maksudnya kalau setiap kali kesini kan pasti kan orang yang sudah wafat itu ketika masuk bulan Ramadan itu mereka semua yang ada di sini itu senang. Kenapa? Karena dihentikan hisabnya. Mereka orang-orang yang ada di sini yang sudah mendahului kita, mereka ketika datang bulan Ramadan mereka senang karena hisabnya dihentikan oleh Allah. Nah kalau kita yang masih hidup nggak senang datangnya Ramadan, nggak ikut puasa, itu boleh dipertanyakan gitu ya. Dan kalau setiap kali ziarah tuh ingatlah, maksudnya ingat sosok beliau ya. Ketika ziarah tuh pasti akan ingat kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan beliau gitu. Walaupun manusia itu kan gak ada yang sempurna gitu. Saya nggak sempurna, beliau nggak sempurna, tetapi bagaimana dalam perjalanan hidup kami berdua itu banyaklah lika-likunya, banyak ujiannya. Jadi ya yang kami ingat hanya ya kebaikan-kebaikan saja gitu. Kalau keburukan kan nggak perlu diingat lagi. Jadi itu yang membuat sedih lah pasti ya, karena ingat juga beberapa
kali kalau saya lagi sedih gitu terus suka datang gitu di mimpi gitu. Kayak pas kemarin saya sakit itu beliau sempat datang juga di mimpi. Ingat kalau beliau bilang jangan nangis dulu itu sambil bercanda gitu. Terus minta maaf kalau beliaunya maafin meninggalin tuh dalam keadaan seperti ini mungkin gitu. Dan seperti ininya maksudnya anak-anak masih kecil gitu waktu itu ya. Jadi itu aja sih, ya ingat, selalu ingat kebaikan-kebaikannya. Nggak mungkin asbab beliau saya nggak mungkin bisa dakwah keliling gitu. Pelawak sekaligus presenter cantik Rina Nose, kini karirnya kian melambung di dunia entertainment dengan julukan si Ratu Impersonate. Rina Nose mengaku dirinya memang sudah memiliki bakat dalam berakting dan sangat menyukai seni peran sejak dulu. Namun ia merasa melakukan impersonate bukanlah hal yang mudah, terkecuali orang tersebut memiliki ciri khas yang kuat untuk ditiru. Selain bakat tersebut, wanita kelahiran Bandung itu pun mampu melakukan parodi dari berbagai selebritis terkenal. Istri dari Josie Valaza itu mengatakan impersonate dan parodi adalah hal yang berbeda. Jika impersonate ialah diri kita yang masuk ke dalam karakter tokoh tersebut, dan parodi biasanya menabrak logika yang seharusnya. Lantas seperti apakah komentar sang suami terkait pekerjaannya tersebut? Bakal kan biasanya kan impersonate, tapi sekarang mau bikin parodi. Bedanya apa sih sama impersonate sama parodi? Impersonate itu kan ada kata imperson, ada person. Jadi masuk ke karakter orang yang akan kita mainin, tokoh yang akan kita mainin. Secara karakter, secara look itu memang harus sama. Karakter harus masuk, harus kuat. Kalau parodi itu dia biasanya menabrak logika yang nggak seharusnya. Misalnya nih, gue impersonate Ayu Ting Ting, tiba-tiba di secara looknya Ayu Ting Ting kayak gitu kan, tapi tiba-tiba gue pakai yang sebaliknya dari itu. Nah itu menabrakkan logika kan, itu bisa disebut parodi. Kenapa akhirnya sekarang beda? Jadi parodi emang permintaan dari pihak Antv atau dari Karinanya yang ini? Kalau aku sih biasanya gini, lihat dulu perlengkapan dan persiapannya yang disiapkan. Kalau memang siap dan memang semua dari atas sampai bawah semuanya mirip, karakternya aku udah dapat, aku berani sebut itu impersonate. Tapi kalau misalnya karakternya aku belum dapat, secara look juga enggak terlalu mirip, aku sebut itu parodi aja. Tapi kenapa sih lebih impersonate itu Daripada menekuni gitu, jadi lebih menekuni impersonate ke orang-orang? sebenarnya tuh bukan menekuni, karena memang itu kesenangan aja dari dulu. Dari dulu emang udah suka memainkan peran. Nah, karena aku mencoba untuk memainkan peran orang lain dan ternyata beberapa pihak tertarik dan pakai potensi itu untuk memperiahkan satu program, akhirnya orang-orang jadi tertarik dan mau nggak mau dapat requestan terus gitu. Nah, jadi tokohnya siapa, kita pelajarin lagi tokoh siapa. Ada nggak tokoh yang paling susah yang dipelajari gitu, apa aja? Banyak semua, hampir semua tokoh juga memang susah, kecuali mereka yang punya ciri khas dari suara, nah itu dari gerakan yang memang khasnya kuat gitu, mungkin itu akan lebih mudah untuk ditiru. Tapi kalau yang lain-lain yang susah-susah itu aku bisa 2-3 tahun baru dapat. Makanya kalau mau impersonate itu memang butuh waktu lama gitu. Teh Kayu sendiri udah ngomong belum, misalnya yuk kok mau parodi dulu nih gitu? Kalau itu mah karena kita udah sering ketemu, aku juga pernah parodi dia juga waktu itu di tahun mungkin sekitar 4-5 tahunan yang lalu. Tapi memang belum dapat cuma kayak ada orang-orang yang sebenarnya dia ada khasnya, itu nggak bisa diikuti dia gitu. Ada jadi memang itu sih tergantung apa ya, tergantung gue nya dapat atau enggak aja filmnya. Teh impersonate orang, suami tuh komentar nggak sih atau gimana respon suami? Karena suami aku tuh dari dulu udah tahu aku di sini kesenangannya, jadi kadang bukan komentar, malah yang ada dia mengkritik. Kalau misalnya aku mau impersonate terutama tokoh-tokoh luar negeri, dia akan kritik bahasa Inggris aku. Dia tuh ngomongnya nggak gini, misalnya si tokoh anu kalau ngomong tuh suaranya lebih begini, kamu bisa lebih dikit apa ya? Tapi aku nggak ngerti.
jadi makin banyak cuan-cuan Jadi banyak ketimbang cuan, lucu-lucu gitu. parot itu nggak sih? Ya itu mah berjalan aja, itu mah bukan sesuatu yang jadi gimana ya, berjalan aja. Jadi kebetulan aku potensinya di sini, kebetulan orang suka, kebetulan orang mau bayar untuk ini, why not? Terina mau masuk ke acara Ramadan juga kan ya? Mungkin ngisi acara Ramadan juga nggak sih Teh tahun ini Teh? Ada isi acara Ramadan di tahun sekarang, tapi enggak kalau tahun yang dulu tuh aku bisa dalam Ramadan itu bisa 2-3 program tuh bisa aku ambil, tapi sekarang mengingat ya usia sudah tak lagi muda, tenaga tak lagi banyak, jadi waktunya lebih dialihkan ke untuk exercise di rumah aja kayaknya. Tapi kan kalau Ramadan ini kan kalau misalnya Ramadan sendiri di rumah saya ada biasa aja gitu. Paling yang beda suasananya, terus kayak udah tahunnya udah rumah itu beda, itu aja yang beda. ada perbedaan rutinitas nggak sih mungkin sama suami gitu Teh selama bulan Ramadan ini? Enggak sih, aku juga nggak terlalu fokus ke situ juga, mungkin karena ada kegiatan juga, aku juga mikirin materi-materi yang lain gitu, jadinya nggak terlalu fokus ke situ. Tapi kan suami sendiri kan bule ya Teh ya? Suami aku suka molen, tapi dia tuh bisa masak opor. Gue mau opor, dia bisa masak opor.